Nah tentunya adik-adik, Abang Anugerah Bintang Frederico ini bukan hanya sekedar bintang saja, tapi memiliki pengalaman organisasi dan juga ada prestasi baik itu tingkat kota, provinsi dan juga nasional. Tentunya Abang si cerdas ini lahir dari orang tua yang sangat luar biasa yang sudah melahirkan seorang anak yang soleh, yang pintar, yang berprestasi dari seorang Bapak Indra Wadi dan juga Ibu Yuni Rialisa. Nah prestasinya nih adik-adik soleh dan soleh juga sahabat setia di tingkat kota Spenju IPS 2020 juara 3. Nah kemudian Olimpiade Sains Nasional tingkat kota IPS 2019 juara 3 lagi. Kemudian siswa berprestasi sekota Padang dalam rangka perayaan HUT Republik Indonesia ke-75. Dan bukan main, ada di tingkat provinsi prestasinya dan juga ada di tingkat nasional. Nah di tingkat provinsi ini adik-adik soleh dan juga soleha menjadi harapan 2 di Tensai IPS tahun 2019. Nah kemudian menjadi harapan 2 lagi Batik Biru IPS 2019. Naik lagi menjadi harapan 1 di Respect 2019. Naik lagi di juara 2 Olimpiade Sains Nasional tingkat provinsi IPS itu di tahun 2019. Dan menjadi harapan 1 di Tensai IPS 2020. Menjadi juara 2 di Respect IPS tahun 2020. Kemudian menjadi juara 3 Smapsik IPS 2020 menjadi harapan 2 di Smapsik IPS tahun 2019. Nah kemudian di tingkat nasional, aduh ini bukan main nih sahabat, banyak banget prestasinya. Bintang tamu kita udah senyum-senyum sendiri nih dari tadi. Tentunya nanti bakal kita kenalin ya suaranya seperti apa nih abangnya. Di tingkat nasional nih adik-adik menjadi medali perunggu Olimpiade Sains Nasional IPS 2019. Kemudian medali perak JSO IPS 2020. Kemudian medali emas G10C IPS itu tahun 2019 dan medali perunggu POSI IPS di tahun 2020. Nah kita kenalan dulu nih. Halo abang. Ya halo. Aduh, suaranya sudah besar ya. Bener nggak Kak Kia? Bener. Abang kelas berapa sekarang abang? Kelas 9 SMP. Kelas 9 SMP. Kok bisa sih prestasinya kok banyak banget? Bareng sama papanya ya? Ini sama siapa? Kepala sekolah kak. Wah, assalamualaikum bapak, luar biasa loh, langsung didampingin sama kepala sekolahnya. Ya ampun, masya Allah. Sehat ya di pagi hari ini ya? Alhamdulillah kak. Alhamdulillah sehat. Siap nggak bakal kita tanya-tanya? Tenang, nggak 24 jam kok, cuma sampai jam 9. Siap ya? Iya kak. Tentunya bang, di sini kita nggak bakal tes abang untuk soal-soal IPS, enggak. Tapi di sini kita sharing nih bang sama adik-adik di rumah, yang adik-adik abang nih yang masih SD atau yang masih mau masuk SMP. Kok bisa sih abang kita prestasinya luar biasa kayak gitu? Kita pengen kenalan dong kayak gitu tuh, bener nggak Kak Kia? Bener. Bener banget. Nah bang, ceritain dong sama kita, kok bisa sih abang ini prestasinya banyak di bidang IPS, bener nggak Kak Kia? Bener. Kok bisa sih abang kalau bisa tertarik di bidang IPS bang? Awalnya tuh utama sukanya tuh waktu SD ya kak, waktu kelas 6. Jadi waktu itu aku sering nonton video tentang geografi ini kak, tentang geografi negara, dan suka melihat peta-peta dunia kak. Jadi saking penasarannya, jadi waktu itu aku sering nengok Google, setelah menengok apa itu pegunungan Kashmir, pegunungan Ural, Danau Toba dan lain-lainnya. Lalu waktu SMP, jadi sekolah memberikan suatu Kayak memberikan fasilitas ya bang? Ya fasilitas, sebuah study club. Jadi ada IPA, IPS dan MTK. Karena dari SD aku tuh udah minat IPS, jadi aku ngambilnya tuh IPS. Dan alhamdulillah setelah seleksi beberapa kali lulus kak. Alhamdulillah, masya Allah. Unik nih Kak Kia. Iya. Biasanya ya seumuran abang ya tertariknya sama bidang IPA nih bang.
Tiba-tiba abang berarti udah hafal peta-peta ya? Udah ada beberapa bagian dari negara-negara udah hafal ya? Wah, Iya, Kak. luar biasa ini nih. Pengen gak sih nanti cita-citanya karena ngelihat peta ya bang ya? Aku pengen mampir ke sini, aku pengen mampir ke sana, pengen kayak gitu nggak sih cita-citanya? Oh, ada Kak. Wah, luar biasa nih, semoga tercapai ya. Bawa bapak kepala sekolahnya. Nah Kak Kia, tentunya tadi abangnya udah kasih tahu nih sama kita. Berarti mulai tertariknya sejak SD ya bang ya? Iya Kak. Berarti pas iseng-iseng ngeliat peta ya bang, iseng-iseng ngeliat peta, kok ada gunung, kok ada laut, kok ada segala macam. Aku tertarik dia sama bidang ini kayak gitu ya. Iya Kak. Pengen tertarik sama bidang lain gak sih? Enggak? Pernah sekali waktu mau masuk SMP ini ke bidang teknologi Kak. Tentang CPU, tentang bagian-bagian dari dalam komputer, HP dan televisi. Berarti nanti bisa di bagian sistem komputer ya kalau kuliah, atau nanti bisa bagian robotik nih. Bisa Wah, jadi. amin ya Allah, luar biasa ya. Karena jarang nih Kak Kia. Iya. Walaupun sebenarnya banyak ya anak-anak bangsa yang berprestasi di bidang robotik, tapi semoga nanti abang bisa salah satunya. Atau nanti yang bisa di bidang BMKG atau lain-lain segala macamnya ya bang ya. Iya, Kak. Ya benar banget. Nah Kak Kia, Ya. abangnya luar biasa banget. Iya. Sempatnya kayak enggap-enggapan kami baca prestasinya luar biasa. Ada tingkat kota, provinsi, ada tingkat nasional. Bener ya bang ya? Ya. Wah luar biasa. Ini macet nggak sih bang tadi perjalanan ke sini? Tadi ada kendala di jalan Kak, ada pembangunan Kak. Oh oke, baik. Tapi semua alhamdulillah udah sampai di sini ya. Iya Kak. Tadi pas abang udah datang, kamu langsung alhamdulillah bintang tamu kita sudah datang. Seneng banget kita, tentunya kita penasaran banget nih bang, prestasi yang luar biasa. Gimana cara abang pembagian waktunya, gimana cara belajarnya. Tentunya adik-adik di rumah pengen tahu ya Kak Kia ya. Iya. Kak Kia kepo nggak sih? Kepo. Kepo banget ya, kita pengen tahu banget ya. Ya. Nah, pengen tahu banget. Ada nggak sih bang di saat lomba-lomba ini, kan banyak nih lombanya, ada tingkat kota, provinsi, ada nasional. Ada nggak sih kesulitan-kesulitan dalam lomba? Ya kesulitan itu pada awalnya tuh sharing setelah menyelesaikan soal itu. Jadi kadang jawaban yang kita isi nyata agak benar ya, ternyata hasilnya lain Kak. Jadi yang salah itu dipelajari ulang lagi Kak di sekolah, di asrama Kak. Awalnya banyak sekali kegagalan. Jadi waktu kelas 1 dulu aku tuh sharing nggak masuk final Kak. Jadi dari situlah aku nih belajar soal-soal yang salah itu aku pelajari ulang lagi di asrama, sehingga jika keluar nanti di perlombaan selanjutnya aku tuh udah siap Kak. Udah siap untuk ngejawabnya ya. Iya, Kak. Nah, tambahan lagi nih adik-adik, kita dapat tips dan trik lagi nih. Bener nggak Kak Kia? Bener. Kalau misalnya di Olimpiade ada sistem plus minus ya Bang ya? Iya ada. Nah, ada sistem plus minus. Ternyata abangnya belajar dari pengalaman. Bener nggak Bang? Iya, Kak. Bener banget ya. Kalau misalnya waktu lagi ujian ya Bang ya, misalnya nih soal ada 100 soal. Udah yakin nih jawabannya, ini mah bener, tapi ternyata salah gitu ya. Pas udah dicek, oh ya Allah ternyata salah, astagfirullahalazim gitu ya. Udah istighfar di dalam hati, terus kita cari jawabannya benernya apa. Tapi biasanya kalau Olimpiade itu soalnya berulang ya Bang ya? Bisa ya Kak, bola tiap tahun gitu Kak. Oke, berarti ini tambahan lagi nih adik-adik yang pengen ikut Olimpiade kayak abangnya. Ternyata bisa nih kita pelajarin soal-soal tahun sebelumnya, bener ya Bang ya? Pelajarin soal-soal sebelumnya, terus kita tanya-tanya nih sama seniornya, bener nggak? Nah tadi kata abangnya, abang ikut dalam klub di sekolah ya Bang ya? Iya Kak. Nah belajar di klubnya, kalau misalnya bingung tentang pelajarannya atau tentang soalnya bisa tanya sama gurunya ya. Nah bener banget nih, tambahan lagi nih adik-adik, kalau misalnya udah buntu sama jawabannya, jangan pusing sendiri, bener nggak Bang? Bener Kak. Nah kalau misalnya nggak tahu gimana cara mau jawabnya, bener ya Bang ya? Kita tanya sama orang yang lebih ngerti. Nah tambahan lagi nih adik-adik, ternyata banyak luar biasa lagi nih. Ada nggak sih Bang, ini kalau lombanya banyak nih, lomba yang paling berkesan bagi abang yang mana? Selama 3 tahun ini yang paling berkesan tuh waktu di SMA 1 Kak, tahun 2020 Kak. Kenapa itu berkesan? Soalnya tahun kemarin tuh waktu kelas 1 itu aku tuh seleksi nomor 120-an Kak. Oke. Jadi
setelah lihat kan, jadi aku tuh banyak tuh salah tuh di soalnya di bagian geografi dan sosiologi Kak. Jadi aku tanya ke senior-seniorku Iya. dan guru-guruku untuk menanyakan, Ustazah, jadi ini gimana cara penyelesaiannya, Ustaz? Atau ke abang kan pernah kemarin di lomba ini. Jadi gimana cara penyelesaiannya bang? Jadi dibantunya aku nih mengerjakan soalnya misalnya, kalau yang ini sebenarnya jawabannya ini. Kan coba ulang lagi baca buku ini. Bisa jadi kamu tuh teledor atau gimana lah. Jadi akhirnya waktu kelas 2 aku telah mempersiapkan mental dan jiwa untuk menghadapi soal di tahun depannya. Dan alhamdulillah waktu penyisihan aku nomor 6 kalau gak salah waktu itu ya Kak. Masya Allah, alhamdulillah. Dari 100-an waktu kelas 1 ya Bang ya. Terus belajar dari pengalaman, bukan kesalahan ya Bang ya. Itu namanya pengalaman, bener ya Bang ya. Kan kita ikut lomba untuk pengalaman, nambah ilmu, biar kita makin pintar, juara 1. Kayak gitu ya Bang ya. Waktu itu tingkat 100-an. Terus berarti ini banyak salahnya nih. Terus kita tanya sama senior yang lebih banyak pengalamannya lagi. Kita tanya, gimana sih cara tipsnya untuk menjawab soal. Kalau IPS itu rajin membaca ya Bang ya. Rajin membaca. Terus kita kalau misalnya matematik, kalau misalnya hitungan, kita ngelihat, oh ternyata ini jawabannya ini, bisa langsung ditebak. Tapi kalau misalnya IPS kita harus baca dari awal sampai akhir ya Bang ya. Iya Kak. Nah, terus itu gimana lagi? Kalau IPS nih kesusahannya apa? Kan Abang udah pernah ikut lomba yang IPA. Nah, IPS ada juga perbedaannya apa nih Bang, kesulitannya? Perbedaannya tuh, aku tuh kan SD kan pernah IPA, pernah MTK Kak. Jadi kalau kesulitan itu, kalau MTK nih, kalau nggak tahu satu rumus dah blur. Tahu gitu. Juga bener. Kalau di IPA sama kayak sistemnya IPS, tapi waktu di SD IPA nih lebih banyak kayak pengetahuan umum Kak, kayak kalor, konduktor, kayak metamorfosis. Kalau IPS, karena aku nih baru mulainya waktu SMP Kak, jadi IPS nih yang kesulitan itu ada terbagi dua Kak, tak cuma sekedar menghafal. Jadi kami ini ada keluar beberapa soal ekonomi Kak, jadi ada keluar hitung-hitungannya Kak. Jadi supaya bisa menyelesaikan soalnya itu Kak, jadi harus bagi dua Kak. Misalnya waktu ini kita mempelajari soal yang bersifat pengetahuan umum, dan soal yang berupa hitungan ini, kalau aku tuh seringnya tuh bertanya ke seniorku Kak. Oh, oke. Wah, luar biasa. Berarti ada dua ya Bang ya. Ada yang hafalan, ada yang sifatnya kayak hitungan juga tentang ekonomi, bener ya. Berarti kita, wah, ekstra dong Abang belajarnya. Dan tentunya kita masih kepo bener ya Kak Kia ya. Gimana cara Abang bisa untuk belajarnya, untuk belajar sekolah, olimpiade, tugasnya sebagai anak di rumah ataupun di asrama. Nanti kalau di asrama apalagi ya Bang ya. Kan ada piketnya, ada segala macam. Di asrama kan lebih padat lagi ya, lebih disiplin lagi. Tentunya adik-adik di rumah dan juga sahabat setia penasaran banget nih Bang. Tapi nanti kita bakal balik setelah Mutiara Hikmah berikut ini. Tentunya Kaki kita masih di mana? Masih di 102,6 Radio Padang FM, Radio Ranah Minang, ABS SBK. Ya, selamat pagi adik-adik Soleh dan juga Soleh. Tentunya kita masih di 102,6 Padang FM, Radio Ranah Minang, ABS SBK, bersama dengan bintang tamu kita yang sangat luar biasa, Bang Bintang, atau nama panggilan panjangnya, nama panjangnya ya, Muhammad Anugrah Bintang Frederico, yang udah kelas 9 nih Bang Bintang sekarang nih. Bener ya Bang Bintang ya? Bentar lagi, aduh udah mau tamat dong. Oh, cepat berlalu ya Bang Bintang ya. 3 tahun berlalu Kak, sekarang mau MA Kak. Jadi kayak berasa 3 tahun nih kayak berasa seminggu rasa Kak. Cepet banget ya. Apalagi kita sempat sekolahnya sekolah daring. Udah cepet banget. Iya ya, bener ya? Bener nggak Kaki ya? Bener. Kaki ya sekarang udah kelas berapa? Kelas 7. Oh iya, baru kelas 7 ya, baru kelas 1. Nah, belajar nih sama Bang Bintang. Kok bisa prestasinya banyak banget? Bener nggak Kaki ya? Ya. Bang Bintang, prestasinya kan tadi banyak. Terus gimana sih cara membagi waktunya antara belajar dan saat mengikuti lomba? Oh, kalau menurut Abang ya, jadi kami
Jadi kami belajar sekolah dari jam 8 sampai jam 1 siang. Di sela-sela istirahat, coba baca buku yang mengenai tentang IPS. Kalau aku sih menyaranin buku itu namanya buku menguasai IPS Sistem Keyboard Semalam. Dan lalu setelah pulang sekolah jam 2 jangan siap sholat, jangan langsung belajar. Bagus itu refreshing dulu, kayak istirahat sejenak, bermain sama teman atau melakukan hal-hal yang lain lah. Soalnya kalau kita fokuskan untuk belajar dari pagi sampai malam, itu otak tuh akan tidak bisa menyerap pelajaran yang kita pelajari itu. Kalau iya, palingan bagian dasar-dasarnya. Iya betul, bener banget. Nah adik-adik Kakia, tambahan lagi nih buat kita ilmu pengetahuannya. Tadi kata Abang Bintang dari jam 8 sampai jam 12 ya Bang ya. Dari jam 8 sampai jam 12 itu belajar di sekolah ya Bang. Belajar di sekolah tentunya itu ilmunya umum ya Bang ya. Ada IPA, ada IPS, ada matematika, dan materi-materi lainnya, ada agama atau lain segala macamnya ya Bang ya. Setelah itu nanti setelah sholat zuhur, jangan kita langsung belajar lagi, kita refreshing dulu. Bener ya Bang ya. Kita main sama teman, atau misalnya kita ngecek hafalan kita yang bikin kita happy, bener nggak Bang? Yang bikin kita happy. Soalnya tergantung kita ya Bang ya, bikin kita happynya apa ya Bang ya. Tapi asalkan bermanfaat tuh Kakia, yang bermanfaat hobinya. Kalau misalnya bikin happy, misalnya baca Al-Quran atau zikir, nah, atau misalnya main sama teman-teman nggak apa-apa, main petak umpet misalnya gitu kan, main paor atau segala macam kayak gitu kan, banyak permainan nih yang bikin kita happy. Setelah itu nanti jam 2 baru kita lanjut belajar lagi gitu ya Bang. Oke, nah gitu Kakia, luar biasa sekali ini. Terus tapi kalau misalnya Abang ada mengikuti seperti kegiatan atau latihan, ada terganggu nggak belajarnya? Kalau terganggu ya pasti terganggu lah. Tapi gimana? Kalau kita pasti yang namanya suatu permasalahan pasti ada cara penyelesaiannya. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa membagikan waktu itu pada siang hari, kita manfaatkan malam hari. Karena malam hari ini kita bisa lebih fokus sepertinya. Karena aku nih pernah jadi menjabat di ketua OSIS ya Kak. Jadi pagi sampai sore itu aku tuh sibuk dengan proposal dan mengurus-ngurus anggota-anggota di bawahku Kak, dan mengajukan beberapa acara. Jadi karena Senin sampai Jumat itu aku sibuk, dan jadi gunakan waktu Sabtu dan Minggu ini untuk melakukan kegiatan belajar kalau misalnya agak sempat di Senin sampai Jumat nih Kak. Oke, nah tambahan lagi nih Kakia, nggak ada cerita, nggak ada alasan, nggak ada waktu untuk belajar. Bener ya Bang Bintang ya? Nah buktinya Bang Bintang sempat jadi ketua OSIS. Wah luar biasa ini. Udahlah pinter, prestasi IPS-nya, IPA-nya juga jadi juara-juara, banyak banget juaranya. Juaranya diembat semua nih sama Bang Bintang. Juara 1, 2, 3, harapan 1, 2, 3 semuanya ada. Terus setelah itu menjadi ketua OSIS juga. Ternyata kalau dari Bang Bintang Senin sampai Jumat kita sibuk belajar untuk belajar di sekolah formal ya Bang ya. Terus organisasi juga. Terus ada 2 hari nih yang sisa, ada Sabtu sama Minggu. Gak ada alasan buat main-main, gak ada alasan buat aku males, capek aku belajar terus dari Senin sampai Jumat, masa gak ada mainnya. Boleh ya Bang ya. Kayak Bang Bintang tadi, kita main boleh. Habis belajar tadi sampai jam 2 kan 2 jam itu, bener ya Bang ya. Masak 2 jam gak puas. Bener ya Bang. Maksudnya kalau biasanya ya Bang, kalau Kaumi dulu nih Bang, ya Allah, Kaumi berdosa sekali dulu ini. Mainnya 5 jam, tapi belajarnya 5 menit udah bosen. Kalau kami dulu kayak gitu. Astagfirullah, kami kalau udah dengar kata Bang Bintang udah langsung, ya Allah, oke, aku harus berubah cara belajarku. Kita mainnya bentar aja, asal itu bisa memuaskan diri kita Bang ya. Nah kita main sebentar, asal kita happy, terus kita udah bangkit lagi nih semangatnya. Kayak Abang Bintang tadi, 2 hari untuk mengejar ketinggalannya. Bener ya Bang ya? Benar Kak. Karena ngurus organisasi nggak gampang ya Bang. Banyak banget nih anak-anak kita di bawah, kita kayak udah berasa bapaknya. Bener ya Bang? Benarnya. Anak-anak di bawahnya banyak nih. Soalnya kepala 1, kepala 2, kepala 3 nggak sama isinya. Bener ya Bang ya?
Bener Kak. Untuk mengontrol emosinya, untuk kalau misalnya lagi musyawarah atau lagi rapatnya, belum lagi nanti beradu argumen, belum lagi nanti yang belum terselesaikan untuk proposalnya, tugasnya, job masing-masing dari departemen, ya bener ya Bang? Bener Kak. Jadi kayak pengurusan tuh jadi karena aku tuh sharing ke lomba, jadi kami ini berkomitmen ya Kak. Dalam menurut kalau aku sih membuat sistem, jangan sampai aku yang menjadi semua yang mengurus semua. Jadi kami ini kan dibagi beberapa departemen ya Kak. Iya. Jadi departemen ini aku beri dia satu arahan. Misalnya dia di bagian sekretaris negara Kak. Jadi aku kasih dia kayak jadi aku kasih dia suatu gambaran umum untuk apa kedepannya untuk membuat suatu program. Jadi aku kasih dia program cuman kepala, jadi dia yang nanti mengisi program tuh Kak. Dia tuh kayak mengembangkan kreativitasnya Kak. Dan itu kan tujuan organisasi Kak. Iya benar-benar. Mengembangkan kreativitas dan agar bisa membentuk generasi yang bisa membanggakan umat dan warga Islam dan Indonesia ini Kak. Karena dengan organisasi ini kita bisa manajemen waktu kita selain untuk belajar dan juga mengurus masyarakat ini Kak. Luar banget, luar biasa maksudnya. Ini luar biasa banget nih jawaban dari Bang Bintang. Udah kayak ngomong sama teman sendiri nih Kak Kia, bukan kelas 9 lagi ini Bang Bintangnya. Luar biasa banget jawabannya. Bener nih Bang Bintang. Karena kalau misalnya dalam organisasi kan banyak departemennya ya. Kalau misalnya kayak tadi Bang Bintang bilang ada sekretaris negara, atau misalnya ada bidang sosialnya, atau bidang segala macam, bidang-bidangnya banyak ya. Kita kasih jobnya satu, ini nih kita bakal ngangkatin temanya A misalnya. Silakan jabarin A ini, jadikan suatu proposal, jadikan suatu acara yang bisa kita angkat bareng-bareng, tapi jangan sama kayak tahun kemarin. Bener ya? Bener. Kita bikin kreativitas baru, bikin inovasi, bener ya Bang? Nah, apalagi kalau misalnya ada nggak sih, Abang waktu itu menjabatnya di tahun berapa itu Abang? Tahun 2019 sampai 2020 Kak. Waktu di masa pandemi kah? Setengahnya pandemi Kak. Jadi selama sekitar 7 bulan di sekolah offline, 5 bulan di online Kak. Oke. Ada nggak sih keganggu organisasinya waktu itu? Perbedaannya waktu pas kita offline sama online? Tentunya kayak acara-acaranya pasti ada beberapa yang nggak bisa kita lakukan sesuai dengan schedule ya. Ada kita harus ganti atau segala macam. Ada nggak, gimana nih cara ngatasinnya gitu? Jadi kan kami kalau buat acara tuh kami buat dari awal jabatan ya Kak. Jadi bulan Oktober bulan September nih acara ini, bulan November acara ini. Jadi dikarenakan dari bulan Maret sampai bulan Juli kami dirumahkan oleh sekolah Kak. Jadi segala kegiatan tuh kami ubah Kak. Yang awalnya sistemnya offline kami ubah ke sistemnya online Kak. Tapi gak semuanya yang kami kan acara itu misalnya online kami kan buat acara pertandingan sepak bola Kak. Karena tidak memungkinkan benar online Kak kalau buat sepak bola Kak. Jadi kami ganti kayak lomba nasyid, lomba puisi atau sebagaimana ya Kak. Tapi itu bisa dalam bentuk video atau segala macam ya. Gak mungkin juga kita main futsal, main bola tapi di video kan gak lucu. Tapi kita tetap ngumpul ya. Tapi kalau misalnya puisi atau bisa ada segala macam, itu bisa dalam bentuk tulisan atau bisa dalam bentuk video, tapi tidak rame-rame. Bener ya Bang ya? Luar biasa nih Kak Kia. Iya. Kita harus pandai-pandai dalam bentuk kondisi apapun, bener ya Bang ya? Kalau misalnya ada kondisi B, ini kan COVID kan benar-benar di luar dari kuasa kita, emang benar-benar Allah yang memberikan gitu kan, dalam bentuk cobaan ataupun ini bisa jadi rahmat dari Allah, betul ya? Dan tentunya kita dalam bentuk apapun ini kita harus nyari, dalam permasalahan kita harus cari solusinya, bener ya Bang ya? Dari pihak organisasinya, dari pihak sekolahnya, kita harus bekerja sama, bener ya Bang? Bener. Nah bener banget nih Kak Kia, banyak banget tambahan ilmu bagi kita nih Kak Kia. Luar biasa ini, baik dari belajarnya tadi udah ditambahin sama Bang Bintang. Dari organisasinya bukan main lagi, ketua OSIS yang datang ke sini, ketua OSIS dan juga bapak kepala sekolah kita yang sudah datang. Wah luar biasa. Ayo kita mulai pembelajarannya. Nah Bang Bintang, ini di bidang IPS, kira-kira nanti cita-cita Abang ketika besar nanti, wanna be, aku pengen jadi apa?
cita-cita aku tuh besar tuh menjadi itu kak. Aku tuh orangnya tuh gak mau kerja tuh kantoran kak. Oke. Jadi aku tuh mau tuh kayak jadi traveler kak. Tapi traveler nih kayak studi banding untuk lakukan studi ekonomi kak. Jadi aku tuh pergi ke wilayah ini sekaligus meneliti kak gimana penyelesaian ekonominya kak. Oh, bisa jadi dalam bentuk pemerintahan ya, Pemerintahan, instansi bisa juga ya. Pokoknya aku tuh gak mau kerja tuh di kantoran, soalnya kan aku tuh orang suka gerak kak. Jadi Bagus nih, nggak apa-apa. Orang lapangan, Ya. luar biasa ini. Soalnya kalau misalnya dalam pemerintahan, instansi ataupun dalam bentuk kepegawaian juga ada dalam bentuk ini ya, untuk pergi ke lapangan, kita ngecek, kita bandingkan di kota A apa yang terjadi, kota B apa yang terjadi, kayak gitu ya. Kita bikin datanya. Luar biasa, jarang loh bang. Bener ya Kak Kia ya? Iya. Kadang aku pengen cita-cita masih umum nih bang, tapi abang udah tergambarkan, udah ada masuk menjurus gitu. Luar biasa, semoga cita-citanya bisa tergapai ya. Amin ya. Amin ya rabbal alamin. Nah tentunya nih bang, siapa sih yang mengajarkan sebelum abang ikutan lomba? Tentunya kita mau ikutan lomba banyak persiapan ya, kayak abang tadi abang bilang kita siapin untuk soal-soal sebelumnya. Nah kira-kira siapa nih yang mengajarkan? jadi awalnya waktu kelas 1 dulu kak. Jadi karena aku tuh masih baru kak, Iya. nggak tahu kak namanya kelas 1 kak, masih Iya polos-polosnya betul. kak. Iya aduh betul sekali. Jadi kadang malu nih bertanya ke senior kak. Oke. Di pada awal tuh aku nih bertanya ke guru kelas kak. Mm-mm. Ya pertanyaannya ini sih pertanyaan dasar-dasar ya kak, kayak bukan pertanyaan lanjutan, soalnya kan pasti baru kak. Mm-mm-mm. Jadi waktu kelas 2 karena aku nih sudah belajar dari sebelumnya kak. Jadi kalau kita nih kalau ingin mendapatkan pengalaman yang bagus, jadi kita tuh harus bertanya ke yang lebih paham dari kita kak. Iya betul. Jangan sampai kita nih diam saja. Karena dengan kalau kita diam saja, kita tidak bisa berkembang dan tidak bisa menggapai apa kita raih kak. Jadi waktu kelas 2 tuh aku coba menanyakan ke senior-seniorku yang sudah MA. Jadi kan di tempat aku tuh ada SMP, ada MA kak. Jadi aku waktu kelas 2 tuh aku coba memberanikan diri untuk bertanya ke abang-abang MA yang telah berpengalaman waktu SMP dulu kak. Oke, nah luar biasa nih Kak Kia. Kalau bingung jangan segan untuk bertanya, bener ya Bang ya. Nanti sesat di jalan, nggak tahu mau ngelakuin apa, bener ya Bang ya. Nah tadi kata Bang Bintang Kak Kia, pengalaman ya dari kelas 1 karena segan tanya sama senior, aku kan belum kenal, masa sosok kenal, bener ya Bang ya. Masih malu gitu ya, masih polos, masih unyu-unyunya. Terus kayak ada guru, aku tanya sama guru dulu, kayak gitu Kak Kia. Tanya dulu sama guru. Nanti udah masuk kelas 2, ibaratnya kita pengalaman kan 1 tahun nih ya Bang ya. Wah ternyata ada senior yang hebat di bidang ini. Wah ternyata abang kita udah kayak kenal senior-senior kita, bener ya. Karena kan kalau misalnya di Arisala itu dalam bentuk asrama ya. Nah asrama biasanya maksudnya ya 1 tahun kita selalu bergaul nih sama teman-teman kita, sama tingkatan abang-abang kita, abang kelas kita, kayak gitu ya. Kalau misal ternyata abang misalnya, wah bisa nih aku tanya sama dia, soalnya dia baik nih. Kalau misalnya aku tanya, bisa dia jabarin, aku bisa ngerti sama dia. Nanti pas di kelas 2 ikutan lomba lagi, kita tanya lagi sama abang yang bersangkutan, bener ya? Nah kayak gitu Kak Kia. Jangan segan untuk bertanya. Nanti sesat di jalan nggak tahu mau ngelakuin apa, malah nggak ngelakuin apa-apa malah. Nah bener ya Kak Kia ya. Nah adik-adik di rumah tambahan lagi nih ilmu buat kita. Kalau misalnya nggak tahu apa-apa, jangan segan untuk bertanya. Fasilitasnya banyak ya Bang ya, asal jangan bertanya sama orang yang salah. Ya kak. Bener ya, masa iya kita nanya tentang IPS malah nanya sama anak yang IPA, dia mana nggak tahu. IPA mah taunya rumus-rumus kayak gitu ya. Kalau IPS kan lebih tentang geografi, sejarah, atau sosiologinya dan segala macamnya. Maksudnya ilmunya lebih pakem di bidang IPS. Bener ya Bang? Bener. Nah bener banget. Nah ada nggak sih ikutan lomba ini kan ada soal tingkatan rendah, ada medium, ada sulitnya. Ada nggak sih Bang tips untuk kerjaan soalnya kalau waktu abang lomba? Jadi kalau biasanya kalau lomba tuh ada sekitar 50 soal ya kak, 50 soal. Dari 50 soal itu kalau di SMP terbagi atas 4 bagian kan, ada geografi, ada sosiologi, ada ekonomi, ada sejarah kak. Jadi kita kerjakan dulu apa soal yang kita sukai kak. Kalau aku sih sejarah sama geografi ya kak, pertama kali aku kerjai kak. Jadi kita kerjakan soal yang paling mudah kak. Kalau misalnya kita gak tahu apa soalnya itu, kita kosongkan dulu. Soalnya kalau kita asal jawab, jadi
salah kak. Itu Iya, ada betul. aku ada tips lagi kak. Apa itu? Kalau misalnya lomba itu Mm-mm. sebelumnya tuh kita nih harus berdoa, harus sholat Benar. sholat supaya kita minta doa pada Allah. Soalnya tanpa kekuasaannya kita tidak bisa menggapai apa yang kita inginkan. Jadi jangan lupa beribadah, selalu zikir, dan selalu baca Quran. Betul sekali. Dan juga satu lagi kembali ke topik yang sebelumnya kak. Kalau soal itu pasti ada yang namanya kayak opsinya tuh ya, perhatikan soal berikut. Iya, Satu maju misalnya kak, dua mundur, tiga lari, empat berjalan, lima tidur. Jadi saya ditanyakan soalnya ini kak, dari opsi yang di atas mana yang termasuk kegiatan yang melakukan berpindah tempat yang secara signifikan kak. Oke. Misalnya jadi kita tuh misalnya A 1, 2, 3, B 2, 4, 5, C 3, 4, 5, D 1, 2, 5. Jadi menurutku tuh cari opsi yang betul-betul salah dan betul-betul benar kak. Jadi kalau salah, jadi kita bisa menyimpulkan oh yang satu ini salah nih. Jadi tinggal 2, 3, 4, 5 kak. Iya betul. Jadi yang dua yang kira kita cek, oh nyata dua ini salah juga kak. Jadi kita cek. Jadi yang 3, 4, 5, 3 nih lari, 4 nih jalan, dan 5 ini tidur. Jadi 3, 4, 5 nih mendekati dengan opsinya D. Jadi kita isi C kak. Gitu caranya kak. Oke. Berarti kita harus tahu pilihan-pilihannya ya bang ya. Kalau misalkan ada optionnya ada A, B, C, D sama E misalnya ya. Kita cari yang paling benar sama yang paling salah. Otomatis kalau yang paling salah biasanya kalau misalnya kayak A, B, C, D, E biasanya A dan B, B dan C. Udah jelas D sama E salah. Udah berarti option yang lain yang ada masuk D sama E kita coret. Kita fokus sama A, B, C-nya berarti kayak gitu ya. Nah, adik-adik di rumah dan juga kaki ya, ini tambahan ilmu nih buat kita kalau bisa ngerjain olimpiade kan soalnya banyak ya bang. Nggak cuma 10 soal atau soal esai aja, tapi ada bentuknya tuh ada seratusan, nyempet seratusan nggak sih bang soalnya? Pernah sekali kak waktu di Batik Biru kak. Oke, seratusan dan itu sistem minus. Iya kak. Oke, luar biasa. Itu berapa jam itu ngerjainnya? Waktu itu aku ngerjain 3 jam kak. Kalau ada musik upload bakal kami upload ini 100 soal dalam 3 jam. Tapi soalnya IPS ya. Iya, Kak. Wah luar biasa Kak Kia. Are you ready? Ready. Jawabnya ready. Masih kayak oke, aku bakal belajar sama Bang Bintang. Bener ya. Kita petik ilmu lebih banyak lagi. Tapi sayang Bang Bintang, waktu kita membatasi. Kalau misalnya bisa sampai jam 24, betah kalau ngobrol sama Bang Bintang sampai jam 24. Beneran serius. Ada gak sih yang terakhir Bang Bintang? Hobi Bang Bintang apa kira-kira? Kalau aku sih suka baca buku ya kak. Luar biasa Kak Kia. Kak Kia senang nggak baca buku? Kalau baca buku pelajaran sih nggak senang. Oke, kalau baca komik baru senang. Ya. Nah, nanti cari baca pelajaran tapi dalam berbasis komik ya. Iya. Ada ya Bang ya sekarang ya? Sekarang karena dunia ini canggih kak, ya udah maju, jadi orang nih kalau biar tidak jenuh kak, dan biar tidak istilahnya itu biar tidak jenuh dan bisa mendapatkan pelajaran. Jadi orang nih buat komik berbasis pelajaran kak, kayak Iya, misalnya komik apa kak, kayak komik Islam kak, misalnya komik Salahuddin Al-Ayyubi atau Muhammad Al-Fatih kak. Jadi biar orang nih kak jenuh baca yang teks yang itu aja kan, jadi dikasih orang nih kayak komik nih kak, Iya, biar betul. di satu sisi bisa lihat oh jadi kejadiannya kayak ini atau Iya, kejadian kayak ini. benar. Jadi kita dapat jadi kita dapat pelajarannya kak, asal bosan baca komik, wah bagus. Luar biasa banget. Terada kok Kak Kia, benar-benar ya Bang Bintang ya. Enggak. Ada ya. Kalau misalnya bosan banget baca buku misalnya 100 lembar tulisan aja sebenarnya itu kan jenuh ya. Ada beberapa orang yang secara lebih suka ngelihat gambar, ada yang suka untuk mendengarkan, ada yang suka yang ngelihat tulisan. Berarti Kak Kia tipe yang lebih suka melihat gambar dan tulisan. Cari buku pelajaran yang ada gambar-gambarnya. Kalau misalnya ada gambarnya kita lebih ada ilustrasi
prestasinya ya Bang ya. Iya. Lebih tergambarkan. Oh, berarti di zaman dahulu orang-orangnya pakainya kayak gini, lebih tertarik lagi nih untuk belajar. Benar ya Bang ya? Benar. Banyak banget Kak Kia tambahan ilmu dari Bang Bintang ini, tapi Iya. sayang udah di menit 55. Nah, itu artinya apa Kak Kia? Pamit undur diri. Nah, bener banget. Ada nggak sih pesan-pesan untuk adik-adik di rumah dari Abang Bintang, Iya. ataupun untuk orang tua, untuk guru, ataupun untuk kepala sekolah yang udah menemani sekarang ini, ataupun untuk siapapun itu, silakan Bang Bintang. Jadi pertama tuh kepada guru-guruku yang telah mendidikku dan telah mengajariku. Terima kasih ya Ustaz-Ustazah yang telah memberikan aku sebuah pencerahan, memberikan aku pengajaran tentang bagaimana aku bisa menggapai impian aku, dan juga kepada orang tuaku yang selalu mensupportku di belakang, walaupun orang tuaku tidak selalu berada di sisiku, tapi aku yakin di belakangnya orang tuaku selalu mendoakanku. Dan juga kepada teman-temanku yang telah menyupportku untuk selalu belajar dan menyupportku untuk melakukan kegiatan OSIS nih. Dan juga kepada seniorku yang telah membuat aku bisa memberanikan diri untuk bertanya dan untuk lainnya. Dan juga yang terakhir, jika kita ingin ke satu hal, baik itu kita IPS, IPA, MTK, robotik dan sebagainya, sebanyak apapun tips yang kita dapatkan, pasti satu tips yang kita harus capai itu, jangan sampai lupakan Allah, Tuhan kita yang telah memberikan kita nikmat, memberikan kita kesempatan. Jadi jangan kita melelehkan sholat. Betul dan banget. selalu zikir dan selalu baca Quran. Jangan sampai karena kita ikut lomba ini kita lupa dengan Rabb kita. Jangan sampai kita ini fokus saja untuk lomba, sedangkan hal yang wajib kayak sholat 5 waktu terbengkalai. Masya Allah, luar biasa. Ini tamparan untuk kita semua ya Bang ya. Terima kasih banyak untuk Bang Bintang dan juga Bapak Kepala Sekolah kita. Ya ampun, Bapaknya masih muda loh. Jadi benar Bapak Kepala Sekolah Bapak masih kayak 20 tahunan. Terima kasih untuk Bapak Yusuf Mulia SS yang udah menemani Bang Bintang di pagi hari ini. Terima kasih Bang Bintang. Seharusnya Bang Bintang ini jamnya sampai jam 24. Karena banyak banget sebenarnya pesan-pesan dari Bang Bintang yang bakal ingin disampaikan untuk kita semua. Bener ya Kak Kia ya? Iya. Banyak banget untuk adik-adik di rumah. Kalau bisa dicatat nih, banyak banget tambahan-tambahannya. Jangan lupa yang pertama itu, dari banyaknya ilmu dunia yang kita dapat ya Bang Bintang ya, yang paling utama yang selalu memberikan kita itu adalah Allah. Bener ya? Iya. Jangan lupa siapa yang sudah memberikan kita tubuh, siapa yang sudah memberikan kita kesehatan, ilmu, biar kita bisa untuk lomba, untuk bisa kita untuk ngerjain segala macam, yaitu Allah yang memberikan ya Bang Bintang ya. Makanya dari itu jangan lupa untuk sholat kaki ya, sholat 5 waktu. Iya. Nah, jangan lupa untuk selalu taat sama orang tuanya. Iya. Nah, itu perintah dari Allah. Semua perintah Allah harus dilaksanakan, benar ya Bang Bintang? Iya kan? Nah, bener banget. Terima kasih banyak Bang Bintang di pagi hari ini. Semoga sukses ke depannya untuk melaksanakan cita-citanya, semoga tergapai ya. Amin ya Kak. Amin ya Rabbal Alamin. Tentunya adik-adik di rumah, kita bersama dengan Bang Muhammad Anugrah Bintang Frederico yang lahir di Kota Solok 8 April 2006, yang bersekolah di SMP Perguruan Islam Arisala, yang lahir dari orang tua Ayah Indrawadi dan juga Ibu Yuni Rialisa, yang memperoleh banyak sekali prestasi baik itu tingkat kota, provinsi, nasional, yang di pagi hari ini sudah ditemani yang terhormat Bapak Kepala Sekolah kita Yusuf Mulia SS. Terima kasih banyak sudah hadir. Semoga sehat selalu. Semoga bisa nih join sama kita lagi. Tapi bukan sajian anak muslim, tapi sajian apa nanti kalau misalnya tingkat dewasa kita datangin. Bener ya Kak Kia ya? Iya. Tentunya Kak Kia terima kasih banyak yang udah setia di pagi hari. Di pagi hari mandi nggak sih tadi pagi? Ya mandilah. Mandilah. Yang udah nemenin kami selalu setia di pagi hari ini. Tentunya terima kasih banyak ya. Ya. Semoga sukses keduanya untuk teman-teman nih, keduanya ini sukses ke depannya. Kalau misalnya ketemu di jalan Bang Bintang,
hafal-hafal ya. Kami bakal ingat-ingat nih muka Bang Bintang. Kalau nggak disapa, astagfirullahaladzim. Insya Allah ingat Kak. Tapi insya Allah kami yakin nih Bang Bintang ini orang-orang yang memiliki tipikal anak-anak yang baik, luar biasa. Terima kasih banyak ya. Tentunya Kak Kia dan juga Bang Bintang kita harus pamit undur diri. Ya. Tentunya mohon maaf apabila ada salah kata yang menyelekit di hati ataupun yang tidak enak didengar, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah. Di edisi hari Ahad ini 2 Rajab 1442 Hijriah atau bertepatan di tanggal 14 Februari 2021, Kak Umi, Kak Kia dan juga Kak Bintang Bang Bintang pamit undur diri. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.